datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bertemu lagi dengan saya, Hardwining Astuti dari SMP Negeri 1 Jumo. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa mendapatkan perlindungannya. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, kalian harus tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Dan juga kalian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari KD 3.8, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun IPK dari pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi lingkungan hidup yang dibaca. 2. Menyimpulkan unsur pembangun teks puisi lingkungan hidup yang dibaca. 3. Mengevaluasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang telah diidentifikasi dan disimpulkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. 2. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi. 3. Mengevaluasi hasil identifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Anak-anakku, ada yang tahu unsur pembangun teks puisi? Unsur pembangun teks puisi itu terdiri dari 2, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Apa itu struktur fisik dan apa itu struktur batin akan kita kupas satu persatu. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai unsur pembangun puisi yang berupa struktur fisik dan juga struktur batin. Apa yang dinamakan dengan struktur fisik? Struktur fisik yaitu unsur pembangun puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung. Nah, meliputi apa saja struktur fisik? Struktur fisik itu yang pertama terdiri dari diksi. Diksi yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair. Jadi dalam puisinya itu penulis atau penyair itu memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang pas yang dapat digunakan dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu imaji. Imaji itu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi. Nah, di sini imaji itu ada 3. Yang pertama yaitu imaji auditif, imaji visual, dan juga imaji taktil. Nah, selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi itu merupakan tata letak atau perwajahan dalam puisi. Jadi seorang penulis itu ketika menuliskan puisi, tipografinya berbeda-beda. Ada yang berbentuk zigzag, ada yang lurus saja ke bawah. Itu merupakan kebebasan dari penulis dalam menuliskan sebuah puisi. Selanjutnya yaitu ada rima dan irama. Rima dan irama itu merupakan persamaan bunyi baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, dan yang terakhir itu majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa di sini berfungsi untuk menghidupkan kalimat agar kalimatnya lebih terasa bermakna. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur batin.
Apa yang dimaksud dengan struktur batin? Struktur batin yaitu unsur pembangun puisi yang berupa makna yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, di sini terdiri dari apa saja struktur batin? Yang pertama yaitu tema. Tema itu merupakan gagasan pokok atau ide, pikiran yang akan disampaikan penulis dalam tulisannya. Selanjutnya yang kedua yaitu rasa. Rasa itu merupakan sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, selanjutnya yaitu ada nada. Yang ketiga ya, nada. Nada itu apa? Nada itu merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan erat dengan tema. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, demikian penjelasan mengenai unsur pembangun puisi, baik struktur fisik maupun struktur batin. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengidentifikasi secara bersama-sama unsur pembangun teks puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Namun sebelum kita mengidentifikasi, silahkan kalian perdengarkan terlebih dahulu pembacaan puisi berikut ini. Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap pohon bunga itu. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah tadi kalian mendengarkan pembacaan puisi Hujan Bulan Juni, selanjutnya kita akan menganalisis bersama unsur-unsur pembangun puisi yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni. Yang pertama ada diksi. Diksinya apa? Diksinya tidak ada yang lebih tabah, tidak ada yang lebih bijak. Itu merupakan kata-kata indah yang digunakan penyair dalam puisi. Selanjutnya yang kedua yaitu imaji. Imaji yang terdapat dalam puisi tersebut yang pertama yaitu imaji penglihatan. Nah, yang mana yang menunjukkan imaji penglihatan? Nah, di sini ada jejak-jejak kaki. Kemudian selanjutnya ada imaji pendengaran. Dirahasiakannya rintik rindunya. Selanjutnya yang ketiga ada majas. Majas apa saja yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni? Yang pertama ada majas repetisi atau pengulangan. Yang kedua ada majas personifikasi. Nah, selanjutnya tipografi. Tipografi yang digunakan yaitu susunan rata kiri yang dimulai dengan huruf kapital di awal setiap larik dalam bait. Kemudian selanjutnya yaitu rima dan irama. Rima yang digunakan adalah rima bebas, lebih bertumpu pada pemilihan diksi.
Baik anak-anak, setelah kita menganalisis struktur fisik, sekarang kita akan menganalisis struktur batin yang ada di dalam puisi Hujan Bulan Juni. Yang pertama tema, kira-kira apa tema dalam puisi tersebut? Temanya yaitu tentang alam atau fenomena alam. Kemudian yang kedua yaitu perasaan. Perasaan apa yang ada di dalam puisi tersebut? Perasaannya yaitu bahagia karena hujan muncul walau hanya sesaat untuk mengobati kerinduan yang ada. Kemudian yang ketiga nada dan suasana. Nadanya itu lirih dengan emosi tenang dan suasananya lebih santai namun dalam. Dan yang terakhir, amanat atau pesan yang ingin disampaikan apa? Nah, di sini pesannya adalah tentang ketabahan atau jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, demikian kita sudah bersama-sama dalam menganalisis unsur pembangun puisi yang ada di dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Suparti Djoko Damono. Anak-anak, setelah kita mengidentifikasi secara bersama unsur pembangun teks puisi Hujan Bulan Juni karya Suparti Djoko Damono, maka dapat disimpulkan bahwa unsur fisik serta unsur batin teks puisi Hujan Bulan Juni itu sudah lengkap karena semua unsur sudah masuk di dalam puisi tersebut. Anak-anak, setelah kalian belajar menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu sediakan. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan berdasarkan urutan-urutan kerja yang sudah tersedia di LKPD. Apabila tugas LKPD kalian sudah selesai, silahkan nanti kalian upload tugas kalian pada link berikut ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dan ada beberapa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, menyimpulkan unsur pembangun teks puisi. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil identifikasi unsur pembangun teks puisi. Anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa. Dan kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.